Tanah Pun atau negeri Pun disebut pula Peonet atau Peene oleh masyarakat Mesir kuno. Tanah Pun adalah mitra dagang Mesir, diketahui memproduksi dan mengekspor emas, dupa, getah kering wewangian, kayu manis, kayu eboni, gading, dan hewan-hewan. Daerah ini diketahui dari catatan ekspedisi perdagangan Mesir kuno, dan beberapa sarjana Alkitab telah mengidentifikasikannya sebagai Pun. Penyebutan pertama tentang Tanah Pun berasal dari kerajaan lama Mesir kuno, seperti yang tertera pada batu Palermo, sekitar 2500 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Sahure, sebuah ekspedisi ke Tanah Pun telah kembali dengan membawa NTJW berjumlah 80.000 satuan, di mana para ilmuwan percaya bahwa itu adalah kemenyan yang berasal dari pohon dengan nama yang sama. Kemenyan adalah getah kering yang digunakan untuk membuat dupa yang diincar oleh orang-orang Mesir kuno untuk dijadikan dalam ritual-ritual Tikuin. Kemenyan adalah komoditas paling berharga yang berasal dari Tanah Pun. Ekspedisi Sahure juga membawa kembali 23.030 batang kayu. Kayu adalah barang yang amat berharga untuk negara gurun seperti Mesir, dan 6.000 satuan elektrum, dan sebuah emas dan perak. Orang-orang Mesir kuno menyebutnya Tanah Pun sebagai Tanejer. Secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai tanah dewata, karena Ra, dewa matahari, merupakan bagian sangat penting dalam jajaran dewa-dewa di Mesir. Sejarawan percaya bahwa Tanah Pun juga merupakan tempat tinggalnya para dewa, karena lokasinya di sebelah timur Mesir, ke arah matahari terbit. Nama tersebut juga dapat merujuk pada kayu unggul yang diimpor dari Tanah Pun, yang digunakan dalam pembangunan kuil-kuil di Mesir dan Kemenyan, serta bahan wewangian lainnya yang dibawa dari Tanah Pun dan digunakan secara luas dalam ritual keagamaan Mesir kuno. Literatur lama menyatakan bahwa sebutan tanah dewata dapat ditafsirkan sebagai tanah suci atau tanah para leluhur. Berarti bahwa orang Mesir kuno melihat Tanah Pun sebagai leluhur mereka sendiri. Lokasi tepatnya Tanah Pun sampai saat ini tidak diketahui, dan selama bertahun-tahun telah diperkirakan berada di Saudi, Tanduk Afrika, Somalia, Sudan, atau Eritrea. Perdebatan terus berlangsung di mana Tanah Pun terletak. Para ilmuwan dan sejarawan telah memberikan argumen masing-masing atas klaim mereka sendiri. Sebuah relief pada dinasti keempat menggambarkan orang-orang Pun bersama dengan salah satu putra Fir'aun Khufu, dan di dalam sebuah dokumen pada masa dinasti kelima disebutkan adanya perdagangan reguler antara kedua negara itu. Di antara berbagai macam barang berharga yang dibawa ke Mesir dari Tanah Pun adalah emas, kayu eboni, hewan liar, kulit binatang, gading, tempurung kura-kura, rempah-rempah, kayu berharga, kosmetik, dupa, dan pohon kemenyan. Tanah Pun juga dikaitkan dengan nenek moyang orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir melihat bahwa Tanah Pun adalah nenek moyang mereka. Namun, ada bukti paling kuat tentang Tanah Pun atau negeri Pun berasal dari sebuah kuil yang didedikasikan untuk Fir'aun wanita Hatshepsut dari dinasti Mesir ke-18 yang memerintah selama lebih dari 20 tahun, mulai sekitar tahun 1465 sebelum Masehi. Relief-relief mengenai misi perdagangan ke Tanah Pun terdapat pada bagian dinding kuil tersebut, yang terkenal sebagai ekspedisi Ratu Hatshepsut pada 1493 sebelum Masehi. Dari deskripsi yang masih terbaca, Tanah Pun adalah sebuah masyarakat yang damai dan makmur, dan tampaknya memiliki berbagai macam barang perdagangan yang sangat berharga. Namun,
Berdasarkan penelitian terbaru, ciri kehidupan tanah pun ternyata sangat mirip dengan kebudayaan masyarakat di sekitar pantai barat Sumatera, yang kini wilayahnya adalah sekitar Provinsi Bengkulu. Ada beberapa kemiripan hubungan dari budaya negeri pun dan budaya di Bengkulu, terutama oleh suku Enggano. Di antaranya adalah rumah bangsa Pun. Dari beberapa manuskrip dan relief di kuil Hatshepsut Mesir, digambarkan rumah bangsa Pun yang mirip seperti rumah-rumah tradisional suku Enggano yang berada di Pulau Enggano di barat Pulau Sumatera bagian selatan, yang pada saat ini masuk di dalam wilayah Provinsi Bengkulu. Rumah suku Enggano ini berbentuk seperti kubah dengan lantai datar yang berupa lingkaran. Rumah ini adalah jenis rumah panggung yang berada lebih dari 1 meter dari atas tanah karena disinggah oleh beberapa balok kayu sebagai pondasinya. Materi dinding dan atap rumah menjadi satu, terdiri dari dedaunan mirip rumbia dan dibentuk seperti kubah. Rumah tradisional ini hanya memiliki 1 pintu berupa lubang yang dibuat pada dinding bagian bawah, lengkap dengan tangganya yang terbuat dari kayu dan menuju ke bawah. Kemudian ada hiasan kepala, masih dari beberapa mural dan relief di kuil Hatshepsut di Mesir. Beberapa sosok yang memakai berupa hiasan di kepala atau ikat kepala yang digambarkan dalam kuil tersebut sebagai bangsa Pun. Tidak hanya bentuk rumah tradisional, namun ternyata ikat kepala yang tergambar sebagai bangsa Pun pada mural di kuil bangunan dinasti Fir'aun itu juga tampak mirip seperti ikat kepala tradisional mirip suku Enggano. Ada juga relief yang menggambarkan belati atau golok. Dari beberapa mural dan relief di kuil Hatshepsut Mesir juga terlihat sosok-sosok bangsa Pun yang terlihat terbiasa memakai pisau tradisional, terutama diselipkan di bagian pinggang. Pisau tradisional oleh bangsa Pun dalam mural itu ternyata juga mirip seperti pisau tradisional yang digunakan suku Enggano di Pulau Enggano. Kemudian ada kemiripan hasil alam dari tanah Pun dan Bengkulu. Salah satunya adalah pohon pinang. Seperti yang dijelaskan oleh Neville, rumah-rumah penduduk asli tanah Pun berada di bawah naungan pohon. Terdapat banyak pohon-pohon ini ditanam di tanah Pun, seperti yang ditunjukkan dalam relief-relief di kuil Hatshepsut. Kemudian ada pohon kemenyan. Produk tanah Pun yang paling penting adalah kemenyan. Pohon-pohon ini dikumpulkan dalam ekspedisi Hatshepsut ke tanah Pun, yang kemudian dibawa menggunakan 5 buah kapal barang. Dan yang selanjutnya ada pohon eboni. Kayu eboni adalah kayu yang dihasilkan sebagian besar oleh pohon dari spesies yang berbeda-beda. Kayu eboni adalah kayu yang cukup padat sehingga tenggelam di air. Kayunya bertekstur halus dan permukaannya dapat menjadi sangat halus setelah dipoles, sehingga menjadi barang-barang hias yang bernilai tinggi. Selain beberapa hal yang telah disebutkan di atas, masih ada beberapa kekayaan alam lainnya yang dibawa dari tanah Pun, seperti kayu manis, kamper, balsem, minyak pala, dan lain-lain yang terdapat juga di daerah Bengkulu.